Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak jamaah sekalian, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majelis kajian rutin kita mengkaji ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita masih mengkaji tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam melalui suguhan-suguhan ayat Al-Quran yang Allah sajikan untuk kita semua. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil yang menjadi petunjuk di dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita bahas Nabi Yusuf dalam episode hidup beliau berada di dalam istana yang kemudian diurus ya oleh seorang pejabat pembesar istana dan bersama dengan istrinya. Namun pada saat itu pula Nabi Yusuf mendapatkan godaan lain, godaan ya cobaan hidup dalam bentuk lain. Dimana kalau kita lihat Nabi Yusuf ini perjalanan hidupnya penuh dengan godaan-godaan yang bervariasi gitu ya. Dari cobaan yang berasal dari keluarganya sendiri sampai dibuang ke sumur ya, kemudian hendak dijual ya menjadi budak, tapi ternyata oleh Allah dimuliakan dengan diangkat sebagai anak. Namun pada saat itu mendapatkan godaan dari istri pejabat itu ya, yang perlahan Yusuf beranjak dewasa ya, kemudian muncullah ya rasa cinta ya, rasa berkeinginan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam, sampai berusaha untuk digoda ya, menutup pintu-pintunya, sampai mengatakan kepada Yusuf, hai talak, kemarilah, mendekatlah. Sampai kemudian Nabi Yusuf mengatakan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya tuanku itu ya, bisa maknanya tertuju kepada suami dari istrinya tersebut, telah berbuat baik kepadaku, telah memuliakan tempatku. Maka kalaulah bukan karena tanda kebesaran Allah, laula an ra'a burhana rabbi. Ditafsirkan oleh para ulama bahwa ya, ditampakkanlah dalam pikiran Nabi Yusuf itu wajah ayahnya ya, yang marah ya apabila melakukan sesuatu yang hina tersebut. Inilah pentingnya pendidikan seorang ayah terhadap anak ya, ketika dia masih kecil, masih belia, maka kita harus memberikan sentuhan pendidikan kepada anak itu agar membekas. Ketika dia beranjak dewasa, dimanapun mereka berada ya, mereka akan mengingat wajah ayahnya, sehingga yang akan membentengi dirinya. Ketika akan melakukan sesuatu yang buruk, dia teringat wajah ayahnya yang tidak akan senang kepadanya, akan marah kepadanya. Ya, maka inilah
Ya, perlunya kita menanamkan pendidikan yang membekas kepada anak itu, sehingga di usia dewasa mereka dimanapun mereka berada, mau sekolah kemanapun, mereka tidak akan melupakan wajah orang tuanya, mengingat bagaimana kita ya menjadi orang tua yang bisa diingat oleh anak-anak kita. Nah, maka berikutnya akhirnya Yusuf selamat dari godaan itu, dan ketika akan kabur ya keluar, tiba-tiba di pintu itu kan ada suaminya, ada tuannya, dan istrinya tersebut justru menuduh bahwa Yusuf lah yang ingin berbuat buruk terhadap dirinya. Ya, tetapi kemudian ada saksi ya yang menyaksikan, sehingga diketahuilah bahwa ternyata yang salah itu istrinya. Dan suaminya memaafkan ya, tidak begitu membesar-besarkan, tetapi kemudian skandal tersebut begitu ya, terdengar oleh wanita-wanita di kota itu. Makanya di sini di ayat 30 dikatakan waqala niswatun fil Madinah, dan berkatalah para wanita di kota, ya, Imro'atul Aziz, istri dari Al-Aziz, ya dari pejabat itu, turawidu fataha nafsi, menggoda ya pelayannya, menggoda anak mudanya sendiri. Sungguh dia telah dimabuk cinta, qad syagofa hubba. Ya, sesungguhnya kami benar-benar melihatnya di dalam kesesatan yang nyata. Nah, maka ketika istrinya, atau ada yang menyebut dia itu Zulaiha namanya ya, Zulaiha, ketika mendengar omongan para wanita di kota itu, maka dia ingin membuktikan kepada mereka. Ya, kenapa dia bisa tergoda oleh Yusuf? Arsalat ilaihinna, maka diundang, wanita-wanita itu diundang dalam sebuah pesta. Wa'tadat lahunna mutakaan. Ya, dan dia menyediakan untuk mereka perempuan-perempuan itu tempat duduk yang nyaman. Wa'atat kulla wahidati minhunna sikinan. Ya, dan memberikan kepada setiap perempuan tersebut pisau ya untuk memotong buah ya. Bagikan buah-buah, mereka memegang pisau. Nah, pada saat mereka memegang pisau akan memotong buah itu, maka Zulaikha itu berkata ya kepada Yusuf, ukhruj alaihi, keluar kamu. Jadi disuruh keluar ya, agar orang perempuan itu melihat. Falamma ra'ainahu akbarnahu, maka ketika mereka melihat Yusuf, maka mereka terpesona pada ketampanannya. Wa qata'na aydiyahunna, dan tanpa sadar mereka melukai tangan-tangan mereka dengan pisau itu. Sampai enggak terasa itu. Karena saking menikmati ketampanan Nabi Yusuf, ya kan, perempuan-perempuan itu tidak sadar yang mereka potong itu bukan buah atau apel ya yang mereka pegang itu, tetapi mereka ya memotong tangannya. Ya, dan tidak terasa sakit. Kenapa? Karena ada kenikmatan lain yang sedang mereka nikmati, yaitu menikmati ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai mereka mengatakan waqulna, dan mereka berkata, hasya lillah, maha sempurna Allah, maha hadza basyaron, ini bukan manusia, in hadza illa malakun karim, tiada lain ya ini ya melainkan adalah malaikat yang mulia. Sampai mereka menganggapnya malaikat ya, karena saking gantengnya. Makanya Nabi Yusuf itu diberikan setengah kegantengan dari seluruh dunia itu oleh Allah. Jadi setengah kegantengan dunia itu ada pada Nabi Yusuf alaihissalam.
Ya, makanya penghuni surga itu kata Rasulullah akan masuk surga ala surat Yusuf. Seganteng Nabi Yusuf. Penghuni surga itu gantengnya itu segitu. Ya, levelnya gitu ya. Dan setinggi Nabi Adam. Ya, Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Ya, kalau satu hasta itu kan dari jari sampai sikut. Kalau 2 hasta sekitar 1 meter ya berarti sekitar 30 meter. Tingginya Nabi Adam. Yaitu bentuk nanti penghuni surga. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah SAW. Ya, ala tuli Adam ya, setinggi Nabi Adam dan juga seganteng Nabi Yusuf. Ya, dan manusia itu kata Rasulullah mazala yanqusu ya. Jadi mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Yang tadinya 30 meter terus berkurang sampai sekarang gitu ya. Paling tinggi berapa sekarang? 2 meter. Ya, apalagi udah banyak yang kecil ya, bertumbuh kecil itu. Banyak juga ya. Jadi terus mengalami pengurangan. Jadi ini menunjukkan betapa gantengnya ya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, lalu kata perempuan itu, kata istri pejabat itu, itulah yang kalian cela, yang kalian mencelaku, tergoda, kalian baru melihat sebentar saja sudah seperti itu, sampai memotong tangan-tangan kalian. Aku ini hidup sudah lama bersama Yusuf, melihat Yusuf dalam waktu yang lama, bagaimana tidak tergoda? Begitu. Jadi ingin membuktikan, ya. Nah sekarang yang merayu Yusuf itu tidak hanya istrinya pejabat itu atau tuannya itu, tetapi para wanita-wanita itu juga semuanya mereka menggoda merayu Yusuf, tapi Yusuf mampu untuk menjaga dirinya. Sampai pada suatu ketika dia ancam, kalau kamu tidak mau memenuhi keinginanku, fa illam wala illam yaf'al ma amuru la yusjananna wa la yakuna minas sagirin. Ya, niscaya dia akan dipenjarakan dan termasuk orang yang hina. Jadi sampai diancam seperti itu. Artinya setelah diperingatkan oleh suaminya itu tidak berhenti untuk menggoda Yusuf. Terus menggoda Yusuf, tetapi Yusuf mampu untuk menjaga diri, ya, dan akhirnya diancam untuk dipenjara. Ya, qala, maka Nabi Yusuf berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada aku memenuhi ajakan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Dan jika tidak engkau palingkan dariku tipu daya mereka, maka aku cenderung memenuhi kepada keinginan mereka dan aku termasuk orang yang bodoh. Ya, maka Allah mengabulkan doanya itu, ya, dan bisa terhalang dari tipu daya mereka. Ya, tapi kemudian akhirnya karena perempuan-perempuan termasuk istri dari pejabat itu, ya, punya kekuasaan, ya, bahkan suaminya juga ya kalah gitu ya dengan istrinya, sehingga pada akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Ya, dipenjara dengan kesalahan yang tidak jelas. Ya, karena ego dari wanita itu, ya, wanita pejabat itu,
sehingga akhirnya dipenjara. Nah, maka ini adalah ujian lain yang dihadapi oleh Nabi Yusuf ya ketika di dalam penjara itu. Dan di penjara itu cukup lama ya. Cukup lama. Nah, nanti ada kisah lagi di dalam penjara. Ada 2 orang anak muda itu ya yang bermimpi. Nah, disinilah salah satu keahlian Nabi Yusuf ya yang kemudian digunakan, yaitu menafsirkan mimpi. Jadi ada 2 anak muda yang bermimpi. Yang satu itu dalam mimpinya dia melihat dirinya memeras homer, maksudnya memeras anggur jadi homer. Dan sedangkan yang satunya lagi melihat dirinya membawa roti di atas kepalanya, lalu roti itu dimakan oleh burung. 2 anak muda itu minta penafsiran dari mimpinya kepada Nabi Yusuf. Karena sungguhnya kami melihatmu itu termasuk orang baik. Ya, kata 2 anak muda itu kepada Nabi Yusuf. Maka Nabi Yusuf mengatakan, la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma bita'wili qabla an ya'tiyakuma. Ya. Tidak datang kepada kamu berdua suatu makanan yang kamu berdua diberi rezeki dengannya, kecuali aku akan beritahu dengan tafsir ya, takwil mimpi sebelum datang kepada kalian berdua. Itulah yang termasuk yang Allah ajarkan kepadaku. Ya, disinilah memanfaatkan Nabi Yusuf itu berdakwah ya kepada penghuni penjara yang lain, termasuk 2 anak muda itu. Ya, ini menunjukkan dalam kondisi apapun ya dakwah harus terus dilaksanakan. Sebagai seorang nabi, dan juga tentu ini menjadi pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat dakwah yang dipilih oleh Allah. Karena kelebihan kita umat Nabi Muhammad dibanding umat lain adalah selain umat yang beribadah kepada Allah, yang kedua adalah umat dakwah. Makanya dalam ayat Quran, kuntum khairu ummatin, kalian ini adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada manusia, yang tugasnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, beramar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, maka ini sebagai teladan. Dalam penjara sekalipun, di penjara itu Nabi Yusuf berdakwah. Ya, di situ kata-kata bagaimana ya Nabi Yusuf menyampaikan dakwahnya itu. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Jadi menceritakan ya tentang asal usul beliau, ya tentang beliau keturunan dari para nabi. Lalu ya sahibai sijni, wahai penghuni penjara, a'arbabu mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam yang banyak itu lebih baik daripada Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa? Jadi di situ ada dakwah, mendakwahkan tauhid. Ya, kalian apa yang kalian sembah dari selain Allah itu tiada lain hanyalah nama yang kalian beri sendiri dan juga oleh nenek moyang kalian yang Allah tidak memberikan bukti keterangan apapun terhadapnya. Ya, keputusan hukum itu tiada lain adalah milik Allah yang Allah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali kepadanya. Itulah agama yang lurus. Tetapi ya kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi dakwah dulu. Setelah kemudian disampaikan dakwah itu, baru Nabi Yusuf menyampaikan tafsir dari mimpinya. Ya, bahwa pemuda yang pertama yang dia itu memeras homer, nah itu akan terbukti nanti dia akan bebas. Anak muda yang memeras homer itu dia akan bebas dan menjadi pelayan untuk tuannya, untuk raja itu ya, untuk memberikan minum homer kepada raja itu. Nah, sedangkan yang tadi yang satu lagi yang bermimpi ada roti di kepalanya dimakan burung,
ya itu adalah yang akan disalib. Anak muda itu disalib lalu dimakan burung kepalanya itu. Itu takwil mimpinya itu. Ya, nah lalu berpesan Nabi Yusuf itu kepada orang yang nanti selamat, dia akan bebas penjara dan menjadi pelayan raja, agar menyampaikan kisahnya ini kepada raja itu. Tapi kemudian dilupakan, ya lupa ya anak muda itu setelah dia bebas menjadi pelayan raja, lupa selama beberapa tahun. Selama berapa? Jadi cukup lama di penjara itu. Sampai nanti kan raja bermimpi, ya kan, dan sampai kemudian Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi itu. Ya, sampai di situ dulu mungkin untuk pembahasan sekarang. Kalau ada yang ditanyakan. Kalau tafsir mimpi itu berarti dibolehkan sebenarnya. Iya. Kalau ada yang bisa menafsirkan itu boleh kita berjaya dia. Ya cuman kan apa namanya, Allah saya juga belum mengetahui ya di situ ada syarat-syaratnya dan sebagainya ya, menafsirkan mimpi, karena takutnya kan kalau sembarangan ya, orang sembarangan ya bisa menafsirkan padahal kemudian tidak terjadi gitu kan, karena itu termasuk hal yang gaib juga ya, tidak bisa kita mereka-rekanya, termasuk hal yang gaib dan juga tidak dijadikan patokan ya, karena syariatnya sudah sempurna. Jangan sampai ya orang bermimpi lalu ada perintah-perintah, ada apa gitu ya. Ya sudah saja patokan kita syariat yang jelas, dalam ajaran Islam sudah lengkap semua, tidak perlu kemudian terpengaruh oleh mimpi itu. Ya ada orang mengklaim bertemu dengan Nabi Muhammad lalu ngasih nasihat pesan agar ini gitu, itu wajib ditolak, apalagi kalau bertentangan dengan syariatnya. Jadi syariat Islam sudah sempurna, tidak memerlukan lagi nasihat pesan-pesan dari mimpi, nggak perlu ya, syariat Islam sudah sempurna ya. Tapi kalau misalnya dalam mimpi itu ada sesuatu yang mengingatkan kita untuk sadar, untuk bertobat, misalnya ada kejadian ya itu bagus, itu sebagai pengingat gitu ya, karena bisa saja Allah memberikan peringatan kepada hambanya itu melalui mimpi gitu, agar dia sadar, berbuat baik gitu ya, berhenti dari perbuatan salahnya. Tapi kalau itu secara pribadi Ustaz, bukan yang mimpi seseorang lalu disuruh disebarkan gitu, bukan. Ya mimpi yang secara pribadi yang nasihat-nasihat yang bisa kita ikuti gitu. Ya. Bukan mimpi yang pada seseorang kemudian disuruh disebarkan. Ya, itu sudah suka ada ya yang menyebarkan mimpi. Itu nggak perlu. Ya, harus begini, kalau tidak begini maka akan ini. Nah, itu kan sesuatu yang diada-adakan yang belum tentu benar juga, bisa saja justru dari setan gitu ya, mimpinya itu. Apalagi dengan menjanjikan akan terjadi ini itu kan suatu hal yang gaib. Suatu yang gaib, tidak perlu dipercaya. Ya, jadi mereka-reka sesuatu yang akan datang gitu ya. Kalau kamu tidak menyebarkan ini, kamu akan tertimpa ini. Ancaman gitu ya. Diancam. Itu kan dusta itu. Tidak benar. Berarti mimpi, kalau misalnya kita mimpi tentang orang lain
Gimana Pak maksudnya? Padahal saya ada yang bermimpi melihat seseorang itu akan celaka. Jadi ceritakan mimpinya ke orang lain itu apakah sesuatu yang Ya belum tentu terjadi juga kan. Allahu a'lam. Dan ya jadi justru kalau disampaikan jadi menakut-nakuti gitu. Ya, bisa itu adalah suatu yang buruk yang datang dari setan menakut-nakuti orang. Ya sebaiknya jangan diceritakan saja. kalau nggak salah ada hadis kan yang mengatakan bahwa kalau kita mimpi buruk itu tidak boleh diceritakan. Ya betul ada. Jadi tidak usah diceritakan kepada orang mimpi buruk itu. Ini Pak Ustaz, saya dulu pernah punya teman, ini seorang santri di Jawa. Seorang santri dia itu mimpi ketemu Nabi Muhammad. Terus dia ceritalah sama ustaznya itu, gini itu Ustaz ini. Terus sama ustaznya itu dia langsung jadi guru itu. Jadi semua kitabnya sudah didapat ijazah untuk mengajarkan kembali pada yang lainnya. Terus teman saya juga mengaji pada dia. Yang mimpi ketemu Nabi Muhammad itu karena dia udah semua kitab udah mendapat ijazah sama gurunya, kamu udah bisa mengajarkan kitab ini semua. Gitu. Apa jadi pindah itu tahu sendiri? Iya. Sama dengannya udah dapat ijazah semua kitab ya. Nah mendengar muridnya ketemu Nabi Muhammad itu. Ya nggak jadi patokan juga sih Pak ya. Mendapat ilmu laduni ya. Nggak jadi patokan. Nggak bisa saja kan orang mengaku-ngaku gitu kan. Terus juga kan orang itu juga nggak bisa memastikan apakah itu Nabi Muhammad atau bukan. Karena kan dia tidak tahu wajah Nabi Muhammad itu bagaimana. Ya kan, bagaimana dia bisa memastikan bahwa itu Nabi Muhammad? Kan belum pernah ketemu. Kan ada doanya untuk bertemu bermimpi. Ada doanya. Doanya. Mimpi bertemu Nabi Muhammad kan ada doanya. Ya, ketemu. Yang itu belum tentu. Maksudnya supaya mau bertemu ada berdoa gitu atau biar mimpi ketemu gitu. Biar ketemu. Enggak ada. Secara khusus enggak ada diajarkan oleh Nabi. Memang ada hadis yang menyebutkan siapa yang mimpi bertemu denganku maka itu adalah aku, karena setan tidak bisa menyerupaiku. Dan siapa yang bertemuku dengan mimpi maka dia akan bertemuku dalam keadaan terjaga. Ya, nah itu hadisnya ya. Tapi kemudian para ulama berbeda pendapat dalam memahaminya. Ya, pendapat yang bisa kita ambil diantaranya bahwa maksudnya adalah para sahabat yang mereka tahu wajah Nabi. Para sahabat itu. Jadi ketika bermimpi bertemu dengan Nabi, ya itu adalah Nabi. Ya, bukan jelmaan setan yang menyerupainya. Ya, dan siapa yang bertemu denganku dalam mimpi, dia akan bertemu dalam keadaan terjaga. Ya, ketika dalam keadaan terjaga kemudian bertemu dengan Nabi. Ya, jadi itu maksudnya adalah para sahabat, karena para sahabatlah yang mengetahui kan secara jelas itu wajah Nabi SAW, sehingga ketika bertemu dalam mimpi itu kan bisa memastikan apakah itu Nabi atau bukan. Ya, tapi kalau yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak tahu kan wajahnya, bagaimana kita bisa memastikan bahwa itu Nabi Muhammad yang kita temui dalam mimpi itu? Apalagi sekarang orang punya kepentingan dengan menceritakan bahwa dia pernah bertemu dengan Nabi
ya menjadi kehormatan buat dia sendiri gitu, kan dihormati oleh orang lain, dimuliakan. Jadi orang itu jadi ada punya tujuan lain, diistimewakan tadi ya, memberikan ijazah kita dan sebagainya. Saya kira itu tidak bisa dijadikan patokan. Ya, tidak bisa dijadikan patokan kemuliaan seseorang juga. Apalagi kalaupun misalnya kita menganggap kita bertemu dengan Nabi, ya sebaiknya juga jangan kita ceritakan juga. Karena tujuannya untuk apa? Karena bisa jadi orang itu malah jadi sombong, merasa dirinya sudah mulia, ya kan? Merasa dirinya hebat gitu, istimewa, sudah jadi kebanggaan, jadi sombongan buat dirinya, ya kan? Di samping memang kita tidak bisa memastikan juga benar atau tidak. Itu cuma bisa jadi cuman hanya khayalan, anggapan kita saja. Ya, kalaupun kita merasa oh saya bertemu dengan Nabi, ya sebaiknya nggak usah diceritakan juga gitu. Ya, untuk penyemangat diri aja, setiap muslim kan ingin bertemu dengan Nabi gitu. Penyemangat agar nanti di akhirat bisa bertemu dengan Nabi, bisa bersama dengan Nabi di surga. Itu aja menjadi pendorong buat diri sendiri. Ya, dan untuk diceritakan kepada orang itu tujuannya untuk apa? Ya kan? Hanya ingin dianggap sebagai orang mulia, itu kan tidak boleh. Seperti itu. Bisa ada apa? Kalau tadi seperti tadi mimpi bertemu Nabi Muhammad terus mendapatkan ijazah keilmuan. Nah, ini beredar di masyarakat itu ada yang disebut ilmu laduni. Yang artinya tanpa belajar keras, ya, tiba-tiba dapat ilmu dan melebihi yang lainnya gitu. Nah, apakah benar ada ilmu laduni? Kalau yang saya pahami ya ilmu laduni itu kan asalnya kan dalam kisah Nabi Khidir ya. Nabi Khidir itu memang diberikan oleh Allah dari sisi Allah langsung. Min ladunna ilma dari sisi kami. Ya alamnahu min ladunna ilma. Ladunna dari kata ladunna itu disebut laduni. Ilmu laduni. Jadi laduni itu berasal langsung dari sisi Allah tanpa melalui usaha pembelajaran. Nabi Khidir kan dikasih tahu sesuatu yang akan terjadi, yang akan datang itu kan. Sampai melakukan sesuatu yang secara zahirnya itu kemungkaran. Makanya Nabi Musa sebagai nabi ya dia wajar ya protes melihat kemungkaran ya yang nampak gitu, yang zahir. Ya, karena kan sudah diseberangkan melalui perahu malah dilubangi kan perahunya itu. Kalau ada anak kecil dibunuh itu kan kemungkaran. Tapi itu hanya semata-mata pemberian dari Allah, memberitahukan sesuatu yang akan terjadi, yang akan datang. Dan itu semuanya adalah perintah Allah, bukan atas kemauan dirinya sendiri, bukan. Memang diperintahkan oleh Allah. Itu laduni. Ya. Dan hal yang seperti itu kan ya berlaku untuk para nabi yang diberi wahyu. Nah, sedangkan untuk manusia biasa yang bukan nabi, kalau dipahami ilmu laduni itu maksudnya adalah karena ketakwaan seseorang. Ya, itu Allah akan memberikan ilmu. Ya, yang sebelumnya belum dia ketahui. Akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapat ilmu. Ya, jadi tidak lagi melalui susah payah. Nah, itu sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajari kalian. Itu akan memberikan ilmu kepada kalian. Jadi dampak dari ketakwaan seseorang itu ya Allah akan memudahkan ilmu yang diberikan kepadanya walaupun tanpa usaha gitu. Tanpa usaha ada sesuatu yang kemudian jadi terbersit ataupun
Bisa saja dia sekali baca langsung paham, bisa begitu. Ada ilmu-ilmu pemberian seperti itu, Pak. Makanya para ulama kan sekarang kita tercengang dengan kehebatan, keilmuan mereka yang luar biasa. Di zaman yang belum seperti sekarang bisa menulis kitab berjilid-jilid banyak sekali gitu ya. Padahal nulisnya juga masih pakai kulit, ininya juga tintanya juga kan lama itu, tapi itu adalah karunia dari Allah, menjadi mudah. Bahkan ada orang yang menghatamkan Quran setiap hari, kan itu sesuatu yang sulit ya. Itu adalah diantara ya ilmu pemberian dari Allah. Yaitu kalau yang dipahaminya seperti itu maladuni, ya memang ada sebagai karomahnya orang-orang yang memang wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Wali Allah itu adalah orang beriman dan bertakwa. Jadi ketakwaannya itu tinggi, kedekatannya dengan Allah itu bisa saja seperti itu. Meladuni itu. Ya, jangan sampai nanti dipahami kepada justru hal-hal yang negatif ya, hal yang mistis seperti itu. Ya, hal yang gaib itu jadi nggak ada bedanya dengan dukun gitu. Kalau mengarahnya ke sana. Ya, gitu. Ya kalau yang beredar di masyarakat kan yang itu. Bahkan untuk mendapatkan ilmu laduni itu juga ada usaha-usaha tertentu seperti misalnya puasa motif, puasa apa yang nggak buka-buka berapa hari gitu. Ya itu kan nggak ada syariatnya seperti itu. Ya beribadah itu tadi untuk sampai kepada iman, ketakwaan. Itu kan syariatnya udah jelas dari Nabi Muhammad. Tidak perlu membuat syariat baru, ritual-ritual baru yang nggak diajarkan oleh Nabi. Jadi untuk mencapai derajat kewalian, derajat iman dan takwa, innama auliya Allah muladina amanu wa hum yattaqun, kan jelas di Al-Qur'an itu. Wali Allah itu orang yang beriman dan bertakwa. Iman takwa itu bagaimana caranya ikuti syariat Nabi Muhammad. Tidak perlu membuat syariat baru, dibuat puasa-puasa yang baru, zikir-zikir yang baru. Jadi justru itu menyimpang seperti itu. Ya Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat di malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.